pasca sudah ditetapkan bahwa saat ini meninggalkan zona merah, beberapa sekolah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil tracking COVID-19 yang saat ini sudah menurun dan dapat dikendalikan. Kira-kira sekolah apa aja itu? Dan bagaimana sistem pembelajaran sekolah di era adaptasi kebiasaan baru ini? Desain pembelajaran secara tatap muka sudah resmi diterapkan hari ini di Banjarmasin. Pembukaan sistem belajar tatap muka ini baru diuji coba di tingkat sekolah menengah pertama SMP. Ada 4 sekolah yang sudah diizinkan, masing-masing SMPN 7, SMPN 10, SMPN 31, dan SMPN 12 Banjarmasin. Skema pembelajaran tatap muka ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Mereka juga berusaha secara optimal untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. SMPN 31 Banjarmasin misalnya membuat skema dalam satu kelas hanya boleh diisi oleh 11 siswa, sedangkan di SMPN 7 Banjarmasin hanya 12 siswa. Jadi beginilah pemirsa suasana belajar mengajar di masa adaptasi kebiasaan baru hari ini. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 31 Banjarmasin. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP Negeri 31 Banjarmasin. Selamat pagi Ibu, Bapak. Bu, jadi bisa dijelaskan Bu, gimana sih sebenarnya persiapan kegiatan belajar secara tatap muka di masa pandemi COVID-19 saat ini? Iya, kami sebelum pelaksanaan ini tentunya kami harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan ini, dan ini bukan pilihan sekolah, tentunya ada izin dari yang terutama sekali dari gugus COVID yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Nah, lalu disosialisasikan dengan ke sekolah, sehingga setelah mendapatkan surat izin itu kami rapatkan. Nah, sehingga diputuskan untuk Kota Banjarmasin, untuk sekolah negeri, diambil kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan belajar tatap muka ini dalam bentuk piloting. Jadi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Iya. Iya. Baik Bu, terus bagaimana dengan aspek penerapan protokol kesehatan dan sistem belajar mengajar secara tatap muka saat ini? Iya, sebenarnya kami sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan ini. Nah, dari awal merebaknya wabah ini, kami sudah mendapatkan lampu hijau dari Dinas Pendidikan Kota bahwa alokasi dana untuk yang tidak bisa dilaksanakan di masa COVID ini alihkan ke protokol kesehatan. Berbeda dengan SMP 31 yang menerapkan sistem berjenjang untuk jadwal para siswa hadir ke sekolah. SMP 7 Banjarmasin menggunakan skema sesuai daftar para siswa yang setuju belajar tatap muka secara bergantian. Kami membagi jumlah orang tua siswa atau jumlah siswa yang setuju tadi itu, setiap kelasnya kami bagi menjadi 3 sesi. 3 sesi ya. Jadi kalau dalam satu kelas yang ada 30 orang tua siswa yang setuju, maka dalam kelas itu kami bagi menjadi 3. Nomor 1 sampai 10 masuk di hari Senin. Kemudian nomor 11 sampai 20 masuk dari Selasa. Yang 21 sampai 30 masuknya di hari Rabu. Jadi dia masuk Senin, Selasa, Rabu itu adalah 3 sesi yang berbeda. Nah, anak-anak yang masuk hari Senin masuk lagi nanti di hari Kamis. Yang hari Selasa masuk lagi di hari Jumat. Yang Rabu masuk di hari Sabtu. Seperti itu. Sejumlah siswa mengaku senang dapat kembali belajar di sekolah setelah berbulan-bulan terpaksa harus mengikuti kegiatan belajar di rumah masing-masing. Senang nggak sih bisa belajar langsung seperti biasa? Senang. Apa sih bedanya kemarin belajar pas sekarang sama belajar di rumah? Kalau di rumah pakai handphone, jadi lebih mengerti. Lebih ngerti sekarang. Jenuh nggak ketika belajar di rumah? Sebagai bentuk simulasi, belajar tatap muka di sekolah ini hanya akan berlangsung selama 2 minggu untuk kemudian dievaluasi kembali. Rianita, Reviano, Aziz, Kalsel 1 Net, Banjarmasin.